Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan karunia nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di masjid, di mana kondisi sekarang di banyak negara sudah memperlakukan aturan sholat pun di rumah masing-masing. Indonesia sudah ada belum? Sudah ya. Nah, atau di masjid? Sholat Jumat aja di rumah. Pertanyaan atau di masjid ya? Baik. Memang ada anjuran dan ada hadisnya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan suatu wabah. Ketika kita mengetahui di suatu tempat itu terjangkit wabah, maka Rasulullah SAW melarang kita masuk ke tempat tersebut dan melarang orang yang ada di dalam itu keluar dari tempat itu. Tapi dalam banyak hadis tidak disebutkan, tidak disebutkan. Kemudian sholatnya jangan di masjid, nggak ada itu, nggak ada penanganan wabah itu. Kemudian melarang sholat di masjid. Makanya kita pun ada satu kecurigaan tersendiri ya. Meskipun tidak 100% kita curiga terhadap itu. Kok kenapa sampai ada sampai menyentuh pada perkara yang penting sholat itu? Oke lah, sebagai bentuk antisipasi maksimalkan ikhtiar kita mungkin bisa dengan cara lain, misalkan nggak pakai karpet, atau kemudian yang paling utama sekarang ini harus dilakukan oleh siapapun dan pemerintah terutama yang memiliki kewenangan itu, memang harus melakukan pemeriksaan massal, pendeteksian mana-mana saja. Jangan sampai kemudian ada orang yang sakit flu biasa, karena sekarang lagi merebak ramai tentang corona, akhirnya divonis langsung ini corona. Ya. Nah, khawatir ada orang yang kemudian salah periksa, salah di dalam memeriksa dan menyimpulkan, akhirnya disamaratakan semua. Padahal Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu, ketika betul-betul wabah itu sudah terjangkit dan terlihat secara langsung, zahir mata kita melihat ini banyak sekali yang tertular wabah tersebut. Nah, barulah aturan Rasulullah SAW, jangan ada yang masuk ke tempat tersebut dan jangan ada yang keluar dari tempat itu. Itu ketika wabahnya itu betul-betul sudah diketahui nyata. Yang jadi masalah kita ini kan wabah itu belum kita ketahui semua, baru diketahui ketika sudah
cek lab ya ketika sudah diperiksa. Nah, yang jadi masalah sekarang mekanisme pemeriksaan yang ada dan dilakukan di sekarang ini, dianjurkan masyarakat untuk datang ke rumah sakit kalau betul seseorang itu misalkan terkena, ya terjangkit, ya, tertular virus corona itu, selama dia perjalanan, selama itu pula dia sedang menyebarkan virus itu. Makanya saya itu sangat mengapresiasi bagus ya kinerja Gubernur Jakarta itu, ya. Kalau misalkan ada gejala-gejala ditelepon dan nanti ada petugas yang datang ke rumah itu, bagusnya memang begitu, ya. Bagusnya begitu, nanti petugas yang datang. Kemudian kalau terjangkit, betul tertular, ya orang tersebut, maka apa? Kalaupun harus dibawa ke rumah sakit, tentu dengan safety, dengan penanganan khusus, sehingga tidak tertular kemana-mana. Coba sekarang, ya ada anjuran periksalah ke rumah sakit. Aku selama perjalanan yang tertular itu kemudian menularkan virusnya itu. Belum naik angkot atau naik motor, ya di perjalanan motor batuk, terbanglah virus, tertular ke yang lain. Jadi ketika dia keluar rumah itu hakikatnya dia menularkan, ya virus tersebut ke orang lain. Nah, maka seharusnya penanganannya itu memang tim medis itu yang datang ke orang tersebut. Ada keluhan apapun datang. Kalau misalkan diketahui ini tertular, maka apa? Mesti ditangani secara khusus. Kalaupun harus dikarantina di sebuah rumah sakit, maka penanganannya atau pembawaan dia ini ke rumah sakit itu harus dengan safety, dengan aman betul supaya tidak menularkan ke orang lain. Harusnya begitu. Nah, yang terjadi sekarang ini, mekanisme tidak dijalankan seperti itu, ya. Makanya Buya Yahya itu sampai mengatakan harus ada kejelasan ini, ya, menunggu kejujuran pemerintah dan kejujuran tim medis, ya. Penanganan ini harus membutuhkan kejujuran yang betul-betul jujur, ya. Karena sekarang itu banyak, ya, bukan banyak lagi, hampir di setiap, ya, wilayah dan di setiap pejabat itu, ya, pikirannya nggak mau capek, ya, ya. Yang butuh pelayanan pemerintah datang ke kantor pemerintah. Padahal dulu, ya, Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan mencontohkan kepada umat Islam bagaimana di dalam menjalankan roda pemerintahan itu. Ya, mereka meyakini bahwa jabatan itu sebuah amanah, sebuah pelayanan bagi umat. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi seorang khalifah menggantikan Rasulullah SAW, ketika terjadi musim dingin, Abu Bakar As-Siddiq keliling dari satu rumah ke rumah lain membagikan apa? Membagikan selimut. Sampai Umar bin Khattab menegur, ya Khalifatul Rasul, kenapa Anda sendiri yang mendatangi mereka? Ya, akan lebih mudah kalau kemudian diberikan pengumuman untuk datang di satu titik, mereka jemput. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyela, apakah kita ini melayani mereka atau kita dilayani oleh mereka? Hanya Umar bin Khattab pun takjub dengan jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Sejak itu pula, ya, Umar bin Khattab merekam nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab selalu mendatangi dari satu rumah ke rumah lain, ya, mendengarkan keluh kesah penghuni rumah tersebut. Apakah ada masalah atau tidak ada? Ya, didatangi. Seperti itu. Ya, jadi sesungguhnya pejabat itu pelayan masyarakat, bukan yang ingin dilayani oleh masyarakat. Sekarang yang terjadi banyak keterbalikan. Nah, maka menangani kasus ini pun Buya Yahya sampai mengatakan perlu ada keseriusan, kejujuran pemerintah dan kejujuran dari tim medis di semua wilayah. Ya. Dan ini memang harus kerjasama semua pemerintah yang terkait, hatta pemerintah terbawa, RT RW pun harus ikut harus proaktif ini. Jangan sampai kemudian ada warganya yang tertular tanpa diketahui. Akhirnya menularkanlah virus tersebut ke yang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka oleh karenanya menyikapi masalah ini jangan terlalu berlebihan, tapi jangan terlalu juga menyepelekan. Harus seimbang kita, ya, harus pertengahan kita menyikapi isu ini. Memang yang paling
dominan menjadikan virus ini semakin heboh di dunia ini karena memang adanya media massa ini, ya, medsos ini, ya, sehingga semua orang merasa takut dengan virus ini dan bentuk ketakutannya berlebih. Ya, salah satu di antara ketakutan yang berlebih, sudah banyak sekarang orang yang nggak mau salaman lagi. Maaf ya, mulai saat ini kita tidak salaman, jabatan tangan maksudnya. Ya, cukup ucapan salam saja, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak usah salaman. Sampai ada di pemerintahan itu, ya, mau salamannya itu tanpa didekatkan, gitu aja. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini ketakutan yang berlebih. Sholat di rumahnya masing-masing. Kalau betul, ya, orang-orang yang tertular itu, ya, ketahuan ini tertular. Nah, kalau betul seperti itu diketahui sudah jelas, baru boleh diberlakukan aturan itu. Tapi kalau belum jelas, ya, mana-mana saja yang tertular, jangan sampai kemudian menghukumi semuanya tertular. Sekarang kan seolah-olah semuanya tertular ini, sehingga kemudian diberlakukan aturan, ya, sholat di rumah masing-masing. Atau bagi mereka yang punya modal malas sholat berjamaah, semakin tepuk tangan dong. Yes, bagus di peraturan sholat di rumah masing-masing. Kan begitu, ya. Tapi bagi mereka yang kemudian sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid itu, mereka merasakan kegundahan, gelisah, ya, gelisah tidak bisa sholat berjamaah. Abu Aliyah radhiyallahu anhu gelisah kan ketika kemudian dia sedang sakit, ya sebetulnya dia mendapatkan uzur boleh sholat di rumah. Tapi karena sudah terbiasa dia ini sholat berjamaah, kemudian dia paham pahala besar. Ya, siapapun orang yang sholat berjamaah, terutama mereka yang berada di barisan saf pertama itu, ya, maka gelisah. Abu Aliyah itu gelisah sampai kemudian dia menjatuhkan dirinya dari ranjang, kemudian ngesot ke pintu luar rumahnya. Sampai kemudian dia berani mengeluarkan uangnya. Man arada dirham, man arada dinar. Siapa yang butuh uang? Ya, siapa yang butuh dirham, dinar. Sampai kemudian ada orang-orang Badui, saya butuh uang. Ada apa? Tolong gendong saya ke masjid. Mau apa? Mau sholat berjamaah. Lah, Anda kan lagi sakit. Enggak, pokoknya saya harus sholat berjamaah. Begitu kalau orang sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, gelisah kalau kemudian ada halangan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Beda halnya dengan orang yang sudah terbiasa nggak sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ya, menyambut dengan sukacita. Bagus ini aturan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Sholat Jumat di rumah masing-masing. Dan ini sudah terjadi di daerah Kuwait, di negara Kuwait gitu ya. Di Kuwait sudah diberlakukan seperti itu, bahkan masjid itu sepi. Termasuk di Bandung pun, ya, di beberapa masjid sudah mulai sepi. Ya, atau masjid besar, masjid provinsi, masjid agung, ya, itu sudah pasang besar itu. Ya, mulai saat ini tidak dilaksanakan sholat berjamaah, hatta Jumat pun tidak dilaksanakan di masjid itu. Allahu Akbar. Apa jadinya coba kalau kemudian umat Islam sholatnya masing-masing? Allahu Akbar. Ini kan reaksi yang terlalu berlebihan. Kalau boleh saya simpulkan, reaksi yang berlebihan. Kalau memang sekali lagi, kalau diketahui orang tersebut misalkan tertular, oke lah betul. Kalau menjaga jarak itu memang diutamakan menjaga jarak ketika menghadapi orang yang sudah tertular. Tapi yang belum tertular ini yang jadi masalah. Kok disamakan dengan orang yang sudah tertular? Nah, maka memang ini memerlukan keseriusan dan kejujuran, ya, kejujuran dari siapapun, termasuk dari setiap individu ini. Kalau kemudian dirasa ada gejala-gejala, ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan dokter, ya, kemudian diperiksa. Kalau betul terjangkit, lakukan mekanisme safety diri supaya tidak menularkan ke orang lain. Ya, kemudian dengan sendirinya tanpa harus dipaksa. Memang ada kasus ya di Jakarta itu sampai kabur itu pasien yang hasil lab itu diketahui terkena virus corona itu. Kabur dari tempat karantina. Kenapa? Ketakutan. Karena diawali
dia pernah mendapatkan berita di Cina, ya yang terjangkit corona itu dibunuh. Nah, maka ketakutan akhirnya kabur seperti itu. Nah, memang makanya ini pun harus ada penanganan khusus. Yang terjangkit corona itu ketika di dalam tempat karantina itu harus harus dijamin agar mereka ini aman, tidak akan mendapatkan ancaman mati. Ya, maka harus disiapkan tempat karantina, tempat isolasi khusus itu. Ya, semua fasilitas mereka harus penuhi. Supaya apa? Supaya tidak takut mereka, supaya tidak jenuh. Ya. Nah, maka oleh karenanya sekali lagi jangan terlalu berlebihan kita menyikapi masalah ini. Waspada harus, tapi jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Coba kita kembalikan lagi virus corona ini pada awalnya, ya di mana? Dari Wuhan, dari kota Wuhan, ya. Berarti kan di situ sumber utamanya. Kalau di situ menjadi sumber utama, berarti kan, ya banyak sekali lah istilahnya virus itu. Tapi pertanyaannya, kenapa saudara kita Muslim Uighur tidak ada satupun yang tertular? Itu pertanyaannya. Itu yang harus kita sadarkan pada diri kita masing-masing. Kenapa saudara kita, ya Muslim Uighur sana tidak ada satupun yang tertular? Itu yang harus kita pelajari. Kenapa? Dan orang Cina pun mempelajari itu, memperhatikan kenapa orang-orang Uighur, Muslim Uighur itu tidak tertular. Ya, rupanya memang mekanisme tohar yang dilakukan oleh umat Islam itulah yang menjadikan mereka ini aman. Coba sekarang penanganan virus corona, ya salah satu di antara penanganannya apa? Harus sering-sering cuci tangan katanya. Dalam Islam berapa kali umat Islam cuci tangan itu? 5 kali minimal itu. Minimal 5 kali itu. Jadi mekanisme antisipasi itu sudah ada dalam Islam ini. Ya, maka kalau kita mau saja merujuk kembali kepada aturan Islam, sudah selesai ini. Ya, selesai, nggak ada masalah itu. Ya, karena kita masalahnya ini, ya, kenapa kemudian di negara kita itu ada yang tertular itu di Indonesia? Ya coba kita lihat saja. Kalau misalkan pegang teguhnya terhadap Islam seperti Muslim Uighur, insya Allah nggak bakalan terkena itu. Insya Allah nggak bakalan tertular. Ya, nggak bakalan tertular insya Allah. Kenapa? Mekanisme dalam Islam itu sudah sempurna itu dalam tohara. Semua ulama madhab ketika membahas tentang fikih bab pertama yang dibahas adalah tentang tohara, tentang bersuci. Ya. Sampai Rasulullah SAW memberikan satu analogi. Kalau sekiranya kalian mandi sehari 5 kali, apa yang terjadi? Apakah masih terdapat kotoran dalam tubuh? Enggak. Ya. Tidak akan terdapat kotoran dalam tubuh. Itu 5 kali itu minimal. Ya. Maka lebih hebat lagi kalau lebih dari 5 kali. Nah, jadi kalau dalam Islam itu sudah ada mekanisme seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa menjalankan mekanisme tohar seperti itu, insya Allah ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertular itu. Dan faktanya membuktikan Muslim Uighur itu tidak tertular. Dibuktikan lagi di hari Jumat itu, ya, beberapa Jumat ke belakang itu, Muslim Uighur justru menyengajakan diri datang mereka ke Wuhan, menyengajakan datang ke kota Wuhan, ke kota yang sumber pertama adanya corona, datang ke sana. Masya Allah, ya. Muslim Uighur disarankan untuk memakai baju putih semuanya, yang laki-laki yang perempuan menggunakan baju putih. Allahu Akbar. Viral kan? Viral, cuma tidak terlalu viral itu. Persis seperti aksi 212. Jalanan panjang itu penuh dengan warna putih oleh Muslim Uighur. Apa yang mereka lakukan? Sholat Jumat di lapangan, di jalanan-jalanan, di kota Wuhan itu. Pulang dari kota Wuhan, mereka biasa-biasa saja, tidak ada satupun yang tertular. Pertanyaannya kenapa? Kan begitu. Ini yang harus kita pahami. Karena memang sekali lagi dalam Islam sudah diajarkan mekanisme tohara, mekanisme antisipasi terhadap virus, yaitu wudu. Ya. Jadi kalau kita
ya bersikap seperti muslim Uighur sana, ya betul-betul merujuk kepada aturan kita, aturan agama kita, aturan Islam, ya kita taat pada aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan berikan jaminan. Makanya ya sekali lagi jangan terlalu berlebihan, ya termasuk memang kita bilang wajar juga ya, kita wajar juga ada orang yang berlebihan menyikapi ini karena media yang terlalu vulgar, ya, dan kemudian ada oknum-oknum yang sengaja itu ingin melemahkan umat Islam. Ya. Makanya Ustaz Zulkifli Ali itu kita nggak bisa memastikan kalau kita ya Ustaz Zulkifli Ali sampai curiganya ini mungkin bagian dari rencananya Freemason, rencananya orang-orang Yahudi, ya. Dan pernah ada juga kan, ya, bahwa virus corona ini bagian dari senjata biologis. Wallahu a'lam, ya. Kepastiannya kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau kita melihat sampai ada imbas, sampai ada kemudian ada aturan sholat tidak boleh di masjid, ya, mengurangi berkumpulnya banyak orang, ya. Nah itu yang kita membuat kita jadi lebih curiga itu. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang tertular, iya memang harus diantisipasi, harus dijaga jarak. Makanya di Amerika itu, ya di Amerika sekarang mereka itu keluar rumah itu pakai pakaian anti, ya pakai pakaian menutup seluruhnya, mau laki-laki mau perempuan, ya tertutup semuanya. Belanja ke swalayan pun pakai itu, keluar itu seperti itu, ya pakai jilbab Masya Allah, ya. Nah coba kalau misalkan yang tertular pun, ya diberlakukan mekanisme seperti itu, ya, nah, insya Allah aman. Kalau serius menangani masalah ini, insya Allah ya mudah ditangani. Yang jadi masalah seriusnya menangani ini. Jangan sampai kemudian justru malah menjadikan ketakutan yang berlebihan sehingga komunikasi jadi terputus. Dan akhirnya apa? Manusia menjadi liar, manusia menjadi persis seperti hewan. Ya itulah di Cina kemarin itu persis sudah seperti hewan itu karena ketakutan yang berlebih. Ya, pemerintah Cina menangani orang yang tertular virus itu ya seperti bahkan lebih ngeri dari penanganan teroris, ya seperti menangani teroris, Masya Allah, ya. Kalau karenanya kita sebagai umat Islam ini menyikapinya apa? Menyikapinya harus seimbang, ya tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu menyepelekan, ya seimbang kita menyikapinya. Bagaimana sholat berjamaah? Kalau sesama orang yang tidak tertular, biasa saja sholat berjamaah. Salaman tetap salaman. Salaman itu Masya Allah keutamaannya kata Rasulullah, siapapun yang berjabatan tangan selama dia menjabat tangan saudaranya, selama itu pula dosa-dosanya berguguran, bercucuran itu. Ya, keutamaan berjabatan tangan. Kalau sesama orang yang tidak tertular, tetap jabatan tangan salam itu. Kecuali dengan orang yang terbukti tertular. Ya, terbukti tertular itu, nah maka jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kalau sudah terbukti tertular, nah makanya sekali lagi ini memerlukan penanganan yang serius. Harus ada pemeriksaan massal, itu pendeteksian siapa saja yang kemudian tertular, dan harus dibangun framing siapa yang tertular, ya itu tidak negatif. Yang tertular itu ya harus mendapatkan penanganan khusus. Sekarang kan ya framing yang sudah terlanjur terbangun, orang yang terkena virus itu harus diperlakukan ngeri gitu ya. Nah makanya banyak orang yang kemudian ketakutan memeriksakan dirinya, ya takut diperlakukan seperti itu, takut diperlakukan berlebihan, bahkan takut dibunuh seperti itu. Makanya dalam doa pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya yang dikatakan oleh Muhammad itu, Allahumma inni a'udzubika minal ba'si wal jununi wal judami wa sayyidil asqam.
Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal baras. Apa itu baras? Penyakit belah. Ya. Wal jununi, dari penyakit gila. Wal judani, dari penyakit taun. Wabah virus. Wasayil asqam, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Itu kita disunahkan oleh Rasulullah membaca doa itu. Ya. Itu sebagai satu mekanisme pertahanan dan mekanisme melindungi diri kita. Libatkan Allah agar kita ini tidak tertular virus. Ya, libatkan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tertular virus itu. Kalau hal ini sudah terjadi, maka kita ini umat Islam harus kembali membangun jiwa ini agar tidak terjebak pada ketakutan yang berlebih, tapi juga tidak menyepelekan. Ya, kita terima informasi apapun, tapi harus ya dikaji informasi yang ada, jangan ditelan bulat-bulat. Sampai kemarin itu banyak yang kemudian konfirmasi ke saya itu, ya, yang kajian-kajian rutin, salah satunya di Cijaura, Batu sana. Ya, berdasarkan anjuran dan peraturan pemerintah, mau lanjutkan pengajian ini atau libur dulu? Ya, kita tawarkan saja ke DKM-nya, ya terserah pada DKM. Kalau mau lanjut ayo, kalau mau libur ya alhamdulillah saya bisa istirahat seperti itu. Kalau saran saya, selama di jamaah itu tidak ada yang tertular, lanjut terus ngaji. Ya, kecuali ada yang tertular baru harus dilakukan antisipasi. Kayaknya sudah ngaji tetap ngaji. Mas kemarin kita baru pulang dari Garut, ya pulang jam 12 malam. Pun saya tanya, ini nggak takut corona? Ya. Insya Allah, ya, justru kita mengadakan pengajian ini salah satu bentuk antisipasi supaya Allah melindungi kita. Mantap ini. Kalau keimanannya seperti itu mantap. Justru kita meminta kepada Allah agar dilindungi. Nah, orang muslim itu, orang beriman itu, ya, ketika ada informasi ya tentang sesuatu yang membahayakan kita, melibatkan Allah, meningkatkan kualitas imannya, bukan mengurangi, ya, bukan mengurangi, tapi meningkatkan kualitas imannya, minta kepada Allah agar dilindungi. Ya. Termasuk kalupaan pemutuk. Nggak ada libur apa ini? Nggak takut sama corona? Justru karena kita takut dengan corona, kita tetap ngaji gitu. Alhamdulillah, pada mantap semua itu. Ya, tetap kita ngaji, justru kita minta pertolongan dari Allah supaya kita ini dilindungi oleh Allah dari virus. Ya. Nah, maka karenanya sekali lagi, ya meski demikian kita harus seimbang, kita harus kemudian pertengahan, jangan berlebihan menyikapinya, jangan terlalu menyepelekan juga. Seimbang kita menyikapi masalah ini. Baik, ya, kita akan coba mentadaburi satu ayat dalam surat Al-An'am. Ya, agar kita merasa yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82. Kemudian namanya, ya, selama kita menjalankan mekanisme sunnah-sunnah dalam Islam itu, insya Allah ada jaminan. Termasuk jaminan tadi kan doa ya. Ikhtiar lainnya apa? Ikhtiar lainnya yaitu melindungi dengan obat-obatan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa ya di hari itu memakan kurma ajwa 7 butir, kata Rasulullah, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari sihir dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Kata Rasulullah, kurma ajwa, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di hari itu, maka di hari itu pula
akan dilindungi oleh Allah dari sihir dan dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Makanya sekarang kurma ajwa jadi buruan banyak orang. Ya, kalau sudah mahal, silakan. Kalau nggak sanggup kita beli kurma ajwa, kurma biasa. Ya, kurma biasa. Ya, silakan itu maksimalkan. Kemudian juga ya apa habbatus sauda. Rasulullah SAW bersabda inna fi habbatis sauda ya da'un likulli da'in illa syam. Bahwa di dalam habbatus sauda Rasulullah SAW mengatakan terdapat obat dari segala macam penyakit illa syam kecuali penyakit tua. Nah, habbatus sauda. Jadi kurma ajwa habbatus sauda. Ya, ini silakan sebagai bentuk antisipasinya. Adapun yang sudah tertular, Rasulullah SAW memberikan satu keutamaan apa? Dari minum air zam-zam. Rasulullah SAW mengatakan air zam-zam itu akan berfungsi sebagaimana sebagaimana sangkaan kita. Kalau kita menyangka zam-zam itu akan menjadi obat penawar, insya Allah Allah pun akan menjadikan melalui air zam-zam itu akan sembuh. Saya punya teman orang Ciwidey, ya, itu sudah 2 kali istrinya melahirkan dalam keadaan sungsang, ya, dalam keadaan sungsang. Maka kemudian, ya, harusnya dirujuk, harusnya kemudian disesar. Tapi teman saya ini, ya, dengan istrinya kompak, nggak mau sesar, nggak mau disesar. Maksimalkan dulu ikhtiar. Maka kemudian teman saya ini mencari air zam-zam. Dia beli, kemudian dia rukyah air zam-zam tersebut. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ya, saya yakin dengan sabda Rasulullah SAW, dengan air zam-zam ini memudahkan kami. Diminum gak lama, setelah diminum itu langsung mutar si bayinya normal 2 kali. Ya, begitupun penyakit yang lain. Ya, kalau kita kemudian yakin melalui zam-zam ini Allah SWT menyembuhkan kita, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi sangkaan kita terhadap air zam-zam tersebut. Baik, kita ke surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. baik, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika, mereka itulah lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan keamanan, ya, akan mendapatkan keamanan, wahum, dan mereka orang beriman dan beramal soleh serta tidak mencampur adukan itu keimanannya dengan kezaliman, muhtadun, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika ayat ini turun, para sahabat Rasulullah SAW mereka gundah gelisah. Gelisah mereka ini memahami ayat ini. Kenapa mereka gelisah? Bahkan ada yang bersedih hati mereka memahami ayat ini. Karena mereka memahami zalim secara umum. Ya, zalim secara umum. Zalim itu apa? Nah, zalim teh. Zalim itu apa? Diri sendiri. Para ulama mengatakan wad'u syai' laisa fi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tidak ibadah, zalim. Datang waktu sholat, harusnya sholat, ini tidak sholat, zalim. Ya, punya harta lebih dari cukup,
ya, datang waktu untuk sedekah, tidak sedekah, zalim. Ya. Ada saudaranya yang muslim, ya, dia punya hak dari kita. Ya, kita harusnya mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam, zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah SAW memerintahkan kita, ya, untuk senantiasa berdoa. Kita tidak berdoa, zalim. Kita punya waktu luang, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tilawat Al-Quran, nggak baca Quran, zalim. Gitu ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Nah, itu makna umum tentang zalim. Nah, maka para sahabat pun memahami zalim secara umum, sehingga mereka gelisah, khawatir, bahkan sedih mereka ini. Bagaimana kami terlepas dari kezaliman, namanya manusia. Ya, mereka pun memahami. Hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, manusia itu tempat salah dan lupa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Apa bedanya taubat dan istighfar? Apa bedanya taubat dengan istighfar? Kalau taubat itu menyesali perbuatan yang sudah dibuat dan tidak akan mengulangi lagi. Kalau istighfar? Kalau istighfar itu ya tidak apa ya namanya. Minta maaf secara inilah. Ya. Ulang-ulang mas. Kalau taubat itu ketika dosanya sudah dilakukan. Kalau istighfar itu tidak harus menunggu dosanya dilakukan. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bedanya itu aja. Maka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi perbuatan dosa, istighfar perbanyak. Kalau sudah terjadi perbuatan dosa, segera taubat. Ya, segera taubat. Bedanya sedikit. Jadi istighfar itu antisipasi dosa. Kalau sudah terjadi dosa, ya mengobatinya dengan taubat. Dengan taubat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi para sahabat kemudian memahami zalim di sini kemaksiatan sekecil apapun. Ya, kemaksiatan sekecil apapun mereka pahami sebagai sebuah kezaliman. Ya, Imam Az-Zahabi membagi dosa ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi bagi para sahabat, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bagi kami dosa itu tidak ada yang kecil. Bagi kami semua dosa adalah besar. Ya, bagi kami semua dosa itu besar. Yang namanya dosa apa? Dosa itu apa? Dosa itu apa? Kebalikan dari ibadah. Ya, kebalikan dari ibadah. Kalau ibadah yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Imam As-Sa'dinya itu, beliau mengatakan yang dinamakan ibadah itu adalah fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Melaksanakan yang diperintahkan syariat, ya, meninggalkan yang dilarang syariat, itu ibadah. Kalau dibalikan itu menjadi dosa. Ya. Fi'lul mahdzur wa tarkul ma'mur. Fi'lul mahdzur melakukan sesuatu, melakukan yang dilarang oleh syariat, mengerjakan yang dilarang oleh syariat, itu dosa namanya. Itu dosa. Nah, bagi para sahabat dalam hal ini Abdullah bin Abbas mewakili, bagi kami tidak ada dosa kecil itu. Pertanyaannya, kenapa Imam Az-Zahabi membagi dosa jadi dua untuk memprioritaskan mana dosa yang harus segera ditinggalkan dulu? Kan dosa itu ada yang bisa harus segera ditinggalkan, ada yang secara bertahap ditinggalkannya ini. Ya, ada yang bertahap meninggalkannya ini. Karena masing-masing orang berbeda ketika menghadapi satu dosa. Ya, ketika tahu itu sebuah dosa, ada yang saya sulit meninggalkan secara langsung. Maka apa? Ya sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Ya, dicicil sedikit sampai kemudian semuanya ditinggalkan. Ya. Ada yang bisa kemudian langsung
Nah, maka karenanya kenapa Imam Az-Zahabi membagi dosa bukan artian bertentangan dengan sahabat, tidak. Justru Imam Az-Zahabi memberikan cara agar kita mudah meninggalkan dosa, yaitu dengan memprioritaskan mana dosa yang harus ditinggalkan. Dosa kabair dulu harus segera ditinggalkan. Nah, baru kemudian sembari itu kita pun satu persatu dosa-dosa kecil harus kita tinggalkan juga. Jangan pernah kemudian kita menganggap itu dosa kecil, kembali dosa kecil. Nah, jangan begitu. Karena para sahabat meyakini semua dosa bagi kami adalah ada besar. Dosa bagi kami seperti gunung yang akan meletus sedangkan kita berada di bawahnya. Ya, bagi para sahabat dosa itu seperti gunung yang akan meletus dan kita berada di bawahnya. Kita akan merasa ketakutan. Ya, nah itu sudah Isya. Kita break dulu, kita sholat Isya, kemudian kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.